Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lesson of social science. But before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about peninggalan bercorak Islam di Indonesia. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Aspek sosial budaya masyarakat Islam di Indonesia. Ditinjau dari aspek sosial, pada masa Hindu-Buddha terjadi pengelompokan masyarakat yang disebut dengan sistem kasta. Nah, masuknya pengaruh agama Islam ke Indonesia membuat sistem kasta ini perlahan mulai memudar. Dikarenakan pada ajaran agama Islam tidak dikenal yang namanya sistem kasta. Jika ditinjau dari aspek budaya, munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tentunya membawa pengaruh kebudayaan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Islam dapat kita lihat antara lain dalam hal berpakaian dan juga dalam hal berbahasa. Hal ini didukung dengan adanya peninggalan-peninggalan bercorak Islam yang ada di Indonesia. Peninggalan budaya bercorak Islam yang ada di Indonesia ada 4, yaitu seni bangunan, seni sastra, seni pertunjukan aksara dan kaligrafi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem penanggalan. Kita akan membahasnya satu persatu. Peninggalan bercorak Islam yang pertama yaitu dalam hal seni bangunan. Seni bangunan ini ditunjukkan dengan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya yang ada di daerah setempat. Dalam hal seni bangunan, kita dapat melihat dalam bentuk masjid dan juga keraton ataupun istana. Bangunan yang pertama yaitu masjid. Terdapat 5 ciri-ciri masjid hasil perpaduan antara budaya Islam dengan budaya setempat. Ciri yang pertama yaitu memiliki atap yang bertumpang atau bertingkat dan memiliki mustaka di bagian puncaknya. Ciri yang kedua yaitu memiliki pondasi yang agak tinggi dan kuat. Ciri yang ketiga yaitu memiliki serambi di bagian depan ataupun samping masjid. Ciri yang keempat yaitu memiliki kolam atau parit di bagian depan ataupun samping masjid. Dan ciri yang kelima atau yang terakhir yaitu memiliki beduk ataupun kentongan yang ada dalam masjid. Itu ya, 5 ciri-ciri masjid hasil perpaduan antara budaya Islam dengan budaya setempat. Adapun contoh-contoh dari masjid ini yaitu Masjid Agung Demak, Masjid Sunan Kudus, dan Masjid Sunan Ampel. Seni bangunan yang kedua yaitu keraton atau istana. Keraton atau istana merupakan tempat tinggal raja. Nah, masuknya budaya Islam tentunya mempengaruhi bentuk dari keraton-keraton yang ada di Indonesia. Ada 4 ciri-ciri dari keraton hasil perpaduan budaya Islam dengan budaya setempat. Ciri yang pertama yaitu pada umumnya bangunan keraton akan dibangun menghadap utara atau agak ke utara. Ciri yang kedua yaitu di sekeliling keraton terdapat parit dan juga tembok yang bertujuan agar orang tidak dapat sembarangan masuk ke dalam area keraton. Ciri yang ketiga yaitu halaman keraton terdiri dari 3 bagian dan halaman yang paling belakang merupakan halaman keraton yang paling disakralkan. Ciri yang keempat atau yang terakhir yaitu di bagian depan keraton biasanya terdapat alun-alun. Adapun contoh keraton hasil perpaduan budaya Islam dengan budaya setempat yaitu Keraton Kaibon di Banten, Keraton Kasepuhan Cirebon, Keraton Kasunanan Surakarta, dan yang terakhir Keraton Kasultanan Yogyakarta. Itu ya, seni bangunan hasil peninggalan budaya Islam perpaduan dengan adat setempat. Peninggalan budaya Islam yang kedua yaitu dalam seni sastra, terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama suluk, yang kedua babat, yang ketiga kitab ajaran budi pekerti dan pemerintahan, dan yang keempat yaitu hikayat.
Peninggalan seni Islam yang ketiga yaitu berupa pertunjukan, aksara, dan kaligrafi. Seni pertunjukan contohnya yaitu seni musik rebana, tari saman, dan pertunjukan wayang kulit. Untuk seni aksara yaitu ditemukannya tulisan huruf Arab Melayu atau biasa disebut dengan Arab gundul, atau huruf Arab atau huruf hijaiyah yang tidak memiliki harokat. Yang selanjutnya yaitu seni kaligrafi atau seni menulis indah. Biasanya menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Peninggalan budaya Islam yang keempat yaitu berupa sistem penanggalan. Pada sistem penanggalan di masa Hindu-Buddha terdapat yang namanya sistem Saka. Nah, masuknya budaya Islam membuat sistem Saka ini dirubah menjadi sistem Hijriyah. Itu ya, 4 peninggalan budaya Islam di Indonesia. Oke kelas, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apa anak-anak ada yang ingin tanyakan sebelum Bunda akhiri pembelajaran pada hari ini? Jika anak-anak ada yang ingin tanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak itu hebat. See you.